Kata Mujib, mantro buka Pancasila. Betul. Kenapa? Tuh lihat para pahlawan demi Pancasila mengorbankan apapun. Begitu mantro buka Pancasila. Benar. Ini saudaranya ditanya sama malaikat, man rabbuka? Apa jawabannya? Habib Abdullah Al-Haddad. Ya Allah. Tuhannya ditanya sampai Tuhanmu Habib Abdullah Haddad ini orang. Habib nih boleh tahu segala benda ni, tahu yang itu, tahu yang ini. Apa yang nak berlaku tahu. Boleh panggil orang dalam kubur keluar balik. Boleh tengok neraka, boleh tengok surga ya. Kata Mujib, mantro buka Pancasila. Betul. Kenapa? Tuh lihat para pahlawan demi Pancasila mengorbankan apapun. Begitu mantro buka Pancasila. Benar. Kan kata TNI dan Polri, kan ada ulama, ada tokoh-tokoh agama. Itu perlu didoakan TNI dan Polri. Keprokatuh. Betul atau tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita jumpa lagi. Gimana kabarnya kawan-kawanku semuanya? Mudah-mudahan kalian semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dilapangkan rezekinya, dimudahkan segala urusan dan dijauhkan daripada kesulitan. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, di awal video tadi kita dah tengok bersama berkenaan dengan Mama Gufron yang bercerita tentang pertanyaan marrobuka. Maka dijawablah Pancasila. Tentu ini menyalahi daripada ajaran Islam. Sebab ketika ditanya marrobuka, maka jawaban kita adalah Allahu Rabbi. Sebab Tuhan kita adalah Allah, tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada pertanyaan marrobuka kemudian dijawab Pancasila, tentu ini secara tidak langsung menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman semuanya, ternyata bukan hanya Mama Gufron yang demikian, juga ada salah satu Habib yang mana ajarannya ini samalah dengan Mama Gufron. Habib ini bercerita bahwa ada salah seorang yang hidup pada zaman Habib Abdullah Al-Haddad. Karena cintanya terhadap Habib Abdullah Al-Haddad, ketika orang tersebut meninggal dan ditanya oleh malaikat marrobuka, maka jawablah Habib Abdullah Al-Haddad. Semua pertanyaan daripada malaikat Munkar Nakir dijawab dengan Habib Abdullah Al-Haddad. Nah, coba kita dengar videonya seperti apa ya. Ada satu orang lagi. Ini orang sama di zaman Habib Abdullah Al-Haddad, cinta sama Habib Abdullah Haddad. Oh, cinta. Ketika di dalam kubur, kemudian datang malaikat Munkar Nakir, saudaranya ngelihat di dalam mimpinya. Artinya apa? Ilham dari Allah Taala untuk tarbiyah buat kita nih orang-orang selanjutnya. Ini saudaranya ditanya sama malaikat, man rabbuka? Apa jawabannya? Habib Abdullah Al-Haddad. Ya Allah. Tuhannya ditanya sampai Tuhanmu Habib Abdullah Haddad ini orang. Ditanya lagi, man nabiyuka? Habib Abdullah Al-Haddad. Man kiblatuka? Habib Abdullah Haddad. Semua pertanyaan dijawabnya satu, Habib Abdullah Haddad. Dengan hal itu karena kecintaan yang mendalam kepada Habib Abdullah Haddad, Habib Abdullah Haddad kasih syafaat. Datang ruhnya Habib Abdullah Haddad dikasih syafaat itu orang. Lihat. Hubungan dengan keluarga baginda Nabi Muhammad. Baik, yang berikut. Baik, teman-teman. Cerita-cerita macam ini sebetulnya melebihi daripada kehebatan Rasulullah SAW. Kalau kita tahu para sahabat ini orang yang paling dekat dengan Rasulullah, memiliki hubungan dengan Rasulullah, bahkan hidup bersama Rasulullah SAW. Tetapi kita tidak pernah mendengar bahwa ada cerita kemudian ketika Sayyidina Abu Bakar ini meninggal di alam kubur, ditanya oleh malaikat Munkar Nakir, marrobuka? Rasulullah. Manabiyuka? Rasulullah. Kita tidak pernah mendengar semacam ini. Apakah mereka para sahabat tidak memiliki hubungan yang paling dekat dengan Rasulullah? Tetapi mengapa justru dari kalangan Habib-Habib ini muncul ya? Oke, kita lanjut. Ya. Pembantu Al-Imam Syekh Abi Bakar bin Salim. Pembantunya Syekh Abu Bakar bin Salim itu pulang kampung mudik lama nggak balik-balik, sampai diisuin di kampung itu di Inang. Pembantunya Syekh Abu Bakar bin Salim meninggal udah nggak ada kabar, bertahun-tahun nggak ada kabar, udah mati itu orang, udah lama nggak ada kabar. Datang beberapa masyarakat ke Syekh Abu Bakar bin Salim, Syekh Abu Bakar bin Salim, ente nggak mau nyari pembantu lagi? Lo kenapa emang? Pembantu ente yang lama udah meninggal, udah nggak ada kabar. Apa kata Syekh Abu Bakar bin Salim? Sebentar, beliau diem. Oh enggak, masih hidup. Oh,
Dari mana dia Tanya tahu? masyarakat, lo kok bisa Syekh Bakar bin Salim kok masih hidup? Apa kata Syekh Bakar bin Salim? Saya cari di sorga nggak ada. Masya Allah. Saya cari di surga gak ada. Di sorga nggak ada. Kata Masya masyarakat apa? Allah. Ya kali di dalam neraka. Coba dicari dulu dalam neraka. Apa kata Syekh Bakar bin Salim? Orang yang melayani keluarga Nabi Muhammad, semua tempatnya di sorga, nggak ada yang di neraka. Masya Allah. Dia ngomong bukan orang sekelas kita. Yang bicara Al-Imam Syekh Abi Bakar bin Salim, yang beliau selama 40 tahun sholat subuh dengan wudhu isya, artinya dari isya sampai subuh nggak pernah tidur, ibadah. Pertama. Yang kedua, setiap hari sodakohnya potong kambing 1000 ekor buat ngasih masyarakat makan. Setiap hari potong 1000 ekor. Setiap hari potong 1000 ekor. Coba teman-teman bayangkan, bisakah potong 1000 ekor setiap hari? Oke, lanjut. Yang ketiga, setiap malam dia bagi-bagi yang namanya roti untuk makanan para pengemis, sampai di zaman beliau nggak ada pengemis sama sekali. Yang keempat, beliau duduknya nggak pernah bersila macam kayak kita. Duduknya itu tahiyat akhir. Ketika ditanya sama muridnya, wahai Syekh Bakar bin Salim, kenapa engkau nggak duduk di kursi emas? Engkau ini guru di atas guru. Semua para wali-wali itu di bawah kakimu. Engkau pantas duduk di atas kursi emas. Kenapa kau duduk di lantai dengan tahiyat akhir seperti duduknya seorang budak? Apa kata beliau? Bagaimana mungkin aku bisa duduk bersila ketika setiap aku duduk di hadapanku ada baginda Nabi Muhammad? Insya Allah. Jadi ngelihat Nabi bukan mimpi ya godoh, lihat nyata. Itu Al-Imam Syekh Abi Bakar bin Salim radhiyallahu taala anhu warḍah. Syekh Bakar bin Salim ini yang menurunkan daripada marga Al-Hamid, Habib Umar Al-Hamid bin Jindan, kita orang bin Hafid, Habib Umar bin Hafid, kemudian Al-Muhdhar, Habib Soleh Tanggul Al-Hamid, ya, kemudian Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdhar. Itu keturunan Al-Imam Syekh Abi Bakar bin Salim, punya anak 13 jadi wali semua. Masya Allah. Baik, itulah cerita-cerita yang telah disampaikan oleh Habib ini, bahwa Bini bercerita berkenaan dengan kehebatan ataupun kewalian daripada kalangan Habib itu sendiri. Nah, sejatinya cerita-cerita ini nak mengagungkan daripada kalangan Habib sendiri sebetulnya. Tetapi saya tak ingin membahas panjang lebar berkenaan Habib ini, tetapi kita nak coba mendengarkan tausiah dan ilmu daripada Ustadz Dr. Maza yang bercerita, memberikan ilmu kepada kita semua berkenaan dengan kemanusiaan Nabi versus kekarutan sebagian Habib ataupun wali. Oke, tanpa buang masa langsung saja jom kita tengok videonya. Tapi Nabi kata, innama ana bashar, but I am a human being, like you. Aku manusia. I forget, just as you forget. Aku lupa macam kamu lupa. Nabi ni ya. Ini yang saya sebut dulu pada basyariyatul Rasul. Kemanusiaan Rasul. Yang ni sebahagian orang dia tak mau terima ni. Dia nak buat Nabi ni jadi super power. Nabi ni keajaiban, cahaya yang keluar daripada cahaya ni, mengetahui segala yang ada di dalam pergerakan alam. Sekarang ni kita tengok hak mengaku-mengaku dia. Tuan-tuan boleh tengok video banyak-banyak ni. Habib ni boleh tahu segala benda ni, tahu yang itu, tahu yang ini, apa yang nak berlaku tahu. Boleh panggil orang dalam kubur keluar balik, boleh tengok neraka, boleh tengok surga ya. Segala keajaiban. Orang tak percaya kat Habib, sekali Habib bongkarkan kubur, orang kubur naik main jumpa, betul ini cucu Rasulullah, masuk balik dalam kubur, tutup. Cuma di Indonesia saya duk tengok di 3 hari yang tak boleh buat lagi, DNA orang minta suruh test, yang tu je tak berani. Tapi agama is not being introduced like that. Agama tak diperkenalkan demikian oleh Nabi. Orang Quraisy cabar Nabi. Wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a. أو تكون لك جنة من نخيل وعنب وتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه
Qul subhana rabbi hal kuntu illa basharan rasula. Wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a. Apa dia Hamzah? Dan mereka berkata, kami sama sekali tidak akan beriman denganmu sehinggalah engkau terbitkan air tafjura lana minal ard, daripada bumi, yanbu'a, jadikan Mekah yang panas ni keluar air di tengah-tengahnya. Au takuna laka jannatun min nakhilin wa 'inabin, ataupun kau ada kebun-kebun anggur, kurma dan anggur. Au tusqit samaa kama za'amta alaina kisafa, ataupun kau jadikan langit tu turun jatuh berkeping-keping, jatuh atas kami kalau betul kau rasul. Challenge Nabi tu. Au ta'tiya billahi wal malaikati qabila, ataukah kau bawa Allah dan malaikat datang menghadap kami. Au yakunu laka baitun min zukhruf, ataupun kau ada rumah yang dibuat daripada perhiasan emas yang cantik. Au tarqa fis sama, ataupun kau naik ke langit. Walan nu'mina liruqika hatta tunazzila alaina kitaban naqra'uhu, kami tak akan beriman dengan kau naik ke langit sehingga kau bawa turun kitab, kami nak baca kitab. Semua yang mereka challenge Nabi ni, Allah boleh buat tak? Allah boleh buat tak? Boleh. Takkan tuan harap aku, Allah boleh buat tak? Apa Nabi jawab? Allah SWT Nabi jawab, Qul subhana rabbi al kuntu illa basyarar rasula. Katakanlah Muhammad, maha suci Tuhanku, aku tidak lain melainkan seorang manusia yang telah menjadi rasul. Maksudnya aku tak datangkan benda ni. I have no power. Ini rasul. Aku tak ada kuasa. Ini kuasa Allah. Kau challenge aku. Kena kebenaran yang aku bawa, Quran ni. Cukup Quran. Pucah. Yang mana akal kamu tak boleh katakan apa lagi melainkan ini ajaran yang benar. Bukan mata kamu kebingungan melihat kejadian yang luar biasa. Ini agama yang Nabi bawa. Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Katakanlah, sesungguhnya aku ini manusia seperti kamu, diwahyukan pada aku, sesungguhnya Tuhan kamu Tuhan yang satu. Ini ajaran agama kita. Tapi ada orang dia nak ubah benda ni. Dia nak ustaz, habib, kiai, semua ni wali-wali yang power, boleh mengetahui apa yang berjalan di alam ni. Baca buku-buku Usulul Kafi dan Syiah. Imam-imam Syiah mengetahui segala pergerakan zarah di apa? Di angkasa, di apa. Betul. Dan mereka copy benda ni. Jangan main wali tahu apa-apa saja. Melebihi apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Kalau kena kepada orang agama yang mengangkat dirinya, kau siapa nak kata aku lupa dalam semayang? Kamu yang keliru, wali tak keliru. Tapi Nabi kata apa? Innama ana bashar ansa kama tansaun. Aku ini manusia, aku lupa seperti mana kamu lupa. Fa idza nasitu fadzakkiruni, apabila aku lupa kamu tolonglah ingatkan aku. Ini Nabi ya macam ni. This is a real religion, agama yang benar. Tuhan hantar seorang manusia pada kita supaya kita boleh menirunya. Kalau Nabi tak lupa dalam solat tu, kita lupa kemudian, kita pun tak tahu macam mana nak buat bila lupa dalam solat. Betul. Tapi Allah takdirkan Nabinya lupa supaya kita dapat belajar. Bila kita lupa dalam solat, apa yang patut kita perbuat. Betul. Kerana ini agama Allah, dinullah, agama Allah. Alhamdulillah, itulah penjelasan yang sangat luar biasa daripada Ustadz Maza dan menambah ilmu kita berkenaan dengan kemanusiaan Nabi versus kekarutan sebagian habib ataupun wali. Kalau kita mendengar apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Mazani tadi berkenaan dengan Nabi, bahwa Nabi ini juga manusia biasa seperti kita, dan bahkan Rasul pun pada masanya tidak dipercaya sebagai Rasul, dan bahkan orang-orang Quraisy ini memberikan tantangan kalau memang benar adalah Rasul. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Qul ya Muhammad," katakan ya Muhammad,
Maha suci Tuhanku, bukankah aku ini hanya seorang manusia yang menjadi Rasul? Tentu hal ini menunjukkan kepada kita bahwa seorang Nabi pun juga sama, memiliki sifat, memiliki karakter yang sama dengan manusia pada umumnya. Tetapi kelebihan daripada Rasulullah adalah kekasih Allah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi Rasul dan menjadi Nabi. Tetapi kalau kita mendengar cerita-cerita yang telah disampaikan oleh para kalangan habaib, tentu ini cerita-cerita yang melebihi daripada keistimewaan-keistimewaan yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, kita boleh percaya ataupun tidak terhadap cerita-cerita yang telah disampaikan Habib tersebut, kembali kepada diri masing-masing. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita jumpa di video-video selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.